Ingat, salah itu adalah jalan menuju benar, tapi berani mencoba membuat kamu menjadi lebih bijak ke depannya karena kamu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam hidup kamu. Hola teman-teman Slim semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita kembali ke sebuah pembahasan yang memang harus dilalui oleh mahasiswa, yaitu skripsi. Nah teman-teman, di sini gue ingin mencoba untuk membahas hal apa saja yang kira-kira bisa membantu penilaian kamu supaya nanti nilai di skripsi kamu atau nilai di tesis kamu itu jadi lebih baik dan dipertimbangkan, selain memang penyajian kamu dan bagaimana kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen-dosen pengujinya. Nah, yang pingin gue bahas di sini adalah apa-apa saja faktor-faktor, bisa jadi itu non teknis, ya, bisa jadi itu adalah sebuah strategi kamu yang sekiranya itu bisa membuat keyakinan diri kamu sehingga dosen penguji melihatnya itu sebagai nilai plus dan layak dipertimbangkan. Ya, di satu sisi itu, di sisi yang lainnya gue ngelihat bahwa kalau kamu sering memantapkan atau melatih ketiga hal yang gue ingin sampaikan ini, gue yakin ke depan itu akan membantu banyak perjalanan karir teman-teman untuk lebih baik lagi. Seperti apa videonya? Check it out, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Nah, baik teman-teman, yang pertama adalah PowerPoint. Teman-teman, ini adalah media di mana kamu menampilkan apa yang menjadi bahan yang akan kamu sajikan kepada dosen-dosen penguji. Nah, menurut pendapat gua ini bisa menjadi nilai plus, ya, nilai yang membantu penilaian untuk nilai sidang kamu. Nah, kamu harus benar-benar mempersiapkannya. Usahakan tampilkan PowerPoint yang sifatnya itu simple tapi benar-benar fresh. Ya, jadi jangan mengira bahwa dengan kamu presentasi banyak dosen yang melihat ke arah diktat atau penulisan kamu. Kita bukan berarti tidak ingin melihat presentasi kamu, tapi terkadang presentasi yang kamu sajikan itu satu, terlalu banyak kata-kata, ya, dalam satu slide-nya, sehingga kita bacanya males gitu loh. Jadi teman-teman usahakan dapetin slide yang memang sederhana tetapi penyajiannya itu fresh. Artinya fresh di sini, ayo, kan ada begitu banyak tuh cara kita membuat PowerPoint yang lebih kita bisa bilang modern gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kayak slide 1 terus slide 2 terus gitu. Tapi ada begitu banyak gaya-gaya, tinggal teman-teman silakan saja searching ya, itu begitu banyak. Jadi sekali lagi, PowerPoint-nya ada baiknya kamu sajikan poin-poinnya saja, dan kalau lebih baik kalau bisa ada videonya, ya, tapi videonya harus ada kaitan atau hubungannya supaya memang ada korelasinya dengan apa yang kamu sajikan. Jadi jangan remehkan teman-teman PowerPoint kamu, buatlah PowerPoint dengan slide-slide yang menarik, ya. Begitu juga pemilihan templates-nya. Templates ini penting, jangan sampai mengambil template-template yang justru selalu bertabrakan dengan font yang kamu pilih. Nah, berikutnya juga teman-teman berbicara masalah PowerPoint, teman-teman siapkan PowerPoint yang memang pay attention to detail gitu ya. Hal-hal yang kecil tolong jangan diremehkan. Contohnya saja kamu memilih font. Jangan sampai font untuk judul itu lebih kecil atau tidak lebih menonjol daripada dari isi judulnya. Sehingga juga jangan sampai terlalu banyak tulisan di dalamnya. Lebih baik sedikit tulisan tetapi itu mewakili dari apa yang mau kamu sajikan. Nah, pada akhirnya pada saat kamu mempresentasikan, kamu tidak terfokus untuk membaca tulisan yang ada di slide kamu, melainkan kamu justru hanya tinggal melihat sepintas. Oke, coba jelaskan dan kembangkan sesuai imajinasi atau penguasaan kamu terhadap materi. Nah, berikutnya teman-teman, berbicara masalah PowerPoint juga, teman-teman harus ingat nih bahwa sebagian besar kita manusia itu adalah tipe visual. Ada manusia itu tipe visual, ada tipe auditory, ada tipe kinestetik. Artinya apa? Kita lebih mudah mengerti, lebih mudah memahamin, ya, menangkap apa yang pesan orang ingin sampaikan ketika kita menggunakan panca indera. Kalau visual penglihatan, kalau auditory berarti pendengaran, kinestetik berarti perasaan. Sehingga pada saat kamu membuat PowerPoint, mainkan gambar.
ya. Perhatikan pilihan warna kamu, jangan sampai terlalu norak dan saling bertabrakan satu warna dengan warna lainnya. Berikutnya juga, mainkan video. Ingat, gambar video itu memainkan peran penting supaya orang lebih mudah mengerti. Ya, ada begitu banyak orang pada akhirnya nggak mau ngelihat karena memang ngerasa bahwa aduh, nyakitin mata nih, gitu ya. Tapi memang ada juga tipe orang auditori yang memang lebih mudah menangkap ketika dia harus nunduk, terus mendengarkan saja apa yang orang bicarakan. Tapi dia bisa mengerti dan lebih mudah menangkap. Tapi ingat, sebagian besar manusia itu adalah tipe visual. Jadi teman-teman, perhatikan warna dan mainkan gambar serta video. Tidak perlu video-video yang terlalu lebar tapi nggak kena kepada permasalahan, tapi pilihlah video-video yang memang membuat orang mudah paham dan mengerti sehingga menjadi tertarik sama pembahasan yang teman-teman sedang jelaskan. Nah, sedikit catatan saja kalau seandainya ada mahasiswa yang bertanya, Pak, perlu nggak memainkan audio-audio pergeseran antar slide gitu ya, yang punya gitu ya. Kalau menurut saya udah nggak usah mainkan ya. Silentkan saja, kamu lebih fokus kepada konten dari slide-nya. Jadi audio dikurangin saja. Orang lebih fokus kepada apa yang kamu jelaskan daripada media yang kamu gunakan. Nah, berikutnya yang kedua teman-teman yang bisa membantu penilaian kamu pada akhirnya nanti adalah, ayo, gue pingin banget itu ngelihat sebenarnya mahasiswa bermain dengan singkatan-singkatan. Apapun yang dia jelaskan, dia bisa menyingkatnya, tapi singkatannya itu punya makna positif yang pastinya. Tapi ketika kita mendengarkan, dosen penguji itu langsung ngerasa, gokil juga nih orang, ya, bisa dia menyimpulkan sesuatu dengan singkatan-singkatan seperti itu. Itu jadi nilai plus. Dan jarang sekali gua melihat ada mahasiswa yang memainkan gaya berbicara presentasi pada saat sidang seperti itu. Ini menjadi penting, teman-teman. Buatlah singkatan-singkatan dari kesimpulan penelitian kamu atau dari analisa yang kamu gunakan, sehingga pada saat pertama kali kita mendengar dosen penguji itu menjadi sesuatu yang berkesan, bahkan mungkin jadi bahan materi kita dalam mengajar di kelas atau berbicara di depan umum. Yang kedua juga menurut pendapat gua, ada baiknya teman-teman bercerita tentang case gitu ya. Ada begitu banyak case-case yang bisa kamu bawa yang mempengaruhi dalam kamu pemilihan judul dan juga mengambil kesimpulan. Jadi teman-teman mainkanlah case ini pada akhirnya juga sifatnya lebih ke update ya. Dengan adanya update informasi, update ilmu pengetahuan, ini akan membantu juga sebenarnya dosen-dosen penguji itu untuk ternyata di hotel sekarang sudah seperti itu operasionalnya ya. Kegiatan-kegiatan seperti media booking online, kalau buat kita di perhotelan itu kan sesuatu yang secara keilmuan mungkin masih belum terlalu diupdate sama kampus. Tapi kalau mahasiswa sudah berani ngambil dan case-case-nya diceritakan, ini juga menjadi catatan penting buat kaminya. Nah, berikutnya juga gaya berbicara sangat menentukan teman-teman. Nah, gue paling gak terlalu senang sama mahasiswa yang terlalu fokus kepada satu, dia hanya berdiri di samping slide atau di samping mejanya terus menjelaskan. Ya, itu seolah-olah kamu meniadakan kita yang ada di depan kamu gitu loh. Jadi teman-teman, kalau gue berharap ya udah body movement mainkan, pergerakan tubuh kamu bisa berpindah-pindah ya, berpindah sana sini ya. Tidak terlalu sering, tapi juga timingnya diperhatikan. Begitu juga dengan gesture gitu loh. Gerak tubuh ya, mainkan. Sekali lagi, jangan terpengaruh kalau dosennya hanya fokus kepada penulisan kamu, nundukin kepala, baca, udah kamu seperti seolah-olah nggak diperhatikan. No, percayalah sama saya kalau misalnya yang di depan juga menarik, itu akan membuat kami tertarik. Dan pada akhirnya, kita akan mengikuti apa yang kamu sajikan. Berikutnya jangan lupakan juga tentang ilustrasi teman-teman. Kalau seandainya pembahasan analisa lu di bab 4 dan juga kesimpulan serta sarannya bisa diilustrasikan, itu akan bagus. Ingat ya, coba ingat bahwa ada begitu banyak manusia yang ketika kalau orang lain berbicara dan dia menggunakan ilustrasi-ilustrasi, kita lebih tertarik untuk mendengarkannya. Sama seperti kayak ceramah-ceramah keagamaan ya. Mereka memainkan ilustrasi-ilustrasi dan itu membuat kita mudah mengingat ya. Terlebih lagi kita jadi lebih tertarik untuk cerita kamu selanjutnya, apalagi yang akan diceritakan dia nih. Ini menjadi poin penambah sebenarnya nilai plus atau value dari teman-teman pada saat menyajikan presentasi sidangnya.
Nah, yang terakhir teman-teman, kita berbicara sampel. Kalau kita di dunia perhotelan, terutama teman-teman yang berada di program studi kulineri atau di bagian kitchen, operasional tata boga, ini akan menjadi sering banget teman-teman itu. Jadi ketika mereka membuat sebuah produk baru, mereka akan membuat terlebih dahulu, terus menyajikan kepada teman-teman dosen penguji seperti itu. Nah, ini menurut gua akan sangat penting juga ya. Jadi silakan kamu buat sebaik mungkin. Kalau memang kamu harus menggunakan media plate ya atau piringnya, gunakan yang terbaik yang sesuai dengan produk yang kamu buat. Garnisnya, keindahannya itu kamu buat sespesial mungkin, seolah-olah memang harus inilah yang baru pertama ada produk ini. Inilah yang kamu pelajari, ilmu yang kamu dapatkan sehingga kamu bisa di akhir dari perkuliahan kamu menghasilkan produk ini. Keunggulannya apa? Terlebih lagi kalau memang bisa dirasa sama dosen penguji dan itu enak. Walaupun penulisan kamu kurang, gue pikir akan banyak teman-teman dosen yang mau memberikan penilaian yang bagus ya. Terlepas dari semuanya itu, gue hanya mau katakan, gue pingin sekali mahasiswa gue jangan score oriented tapi quality oriented. Akan tetap ada saja tuh kemungkinan dosen-dosen yang pelit sama nilai. Tapi kalau lu merasa bahwa apa yang lu berikan ini adalah untuk kebaikan atau untuk sesuatu yang positif dalam karir lu, terutama buat diri lu, udah fokus aja kepada diri lu. Penilaian sekali lagi itu tidak akan menjadi faktor penentu terakhir. Tetap faktor penentu terakhir adalah lu. Lu adalah aktor dalam film yang berjudul tentang diri lu sendiri. Jadi buat teman-teman, bekali diri lu sebaik mungkin. Berbuatlah sesuatu yang memang itu penting buat diri kamu. Jangan biarkan karena penilaian orang lain itu bisa membuat kamu jatuh apalagi ngedrop. Ya, kamu sudah berbuat terbaik, itulah yang terpenting dalam hidup. Menjadi yang terbaik itu hanya bonus saja. Ya teman-teman, jadi menurut pendapat gue itu saja 3 hal yang harus dibekali mahasiswa guna mempersiapkan dirinya lebih lagi, terlebih mendapatkan nilai yang bagus pada saat sidang. Semoga saja mahasiswa-mahasiswa berani berinovasi, berani mencoba sesuatu yang baru ya. Ingat, salah itu adalah jalan menuju benar, tapi berani mencoba membuat kamu menjadi lebih bijak ke depannya karena kamu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam hidup kamu. Oke teman-teman, itu saja 3 hal tadi yang gue mau bagikan. So, jangan lupa sekali lagi berbagi, terlebih lagi berbagi untuk subrek gitu ya. Subscribe, like, dan komen video atau channel gue ini. Semoga lu banyak rezeki, kita semua dilimpahi karena kita suka berbagi. Thank you very much and God bless you all.